وخير الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا وأولادنا وأزواجنا وفتوح العارفين وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء سبيل الجنس المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini, di waktu istimewa, di tempat yang mulia. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang luar biasa, sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru kita, para habaib الشرفاء والأساتذة الفضلاء والحاضرون الأعزاء نخصهم بالذكر terkhusus teristimewa yakni guru kita bersama Buya Sayyid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab yang beliau tidak sempat hadir pada pagi hari ini. Kita doakan Allah betul hayati, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat afiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan juga guru kita bersama Sayyid Al-Habib Ustaz Buya Syukri bin Ali bin Syihabuddin. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan selalu sehat afiat, panjang umur taat ibadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau, keberkahan dari segala apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan beliau nantinya hendaknya akan menuntun kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir bersama kita Al-Habib Hamid Barakah, juga beliau luar biasa, pembina kita, pengasuh kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur sehat afiat berkah dunia akhirat. Amin. Juga Ustaz Muhammad Hasbian Syah yang luar biasa, pembina Pondok Pesantren Al-Mustafa, Masya Allah, dan juga pembina Majelis Tuha. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu dijaga Allah, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi segala langkahnya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita Al-Habib Hasan bin Zain bin Syihab wal Habib Syafiq bin Hasan bin Syahab wal Habib Ali Zainal Abidin bin Fakhri Al-Kaf wal Ustaz Fakhrul Razi, Ustaz Oji dan Ustaz Ahmad Yuda, dan semua guru-guru kita doakan mudah-mudahan panjang umur sehat afiat berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan mereka di dunia, Allah akan kumpulkan kita nanti bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan juga terkhusus teristimewa yakni ayahanda kita, yakni Bapak Haji Mulyadi Mustafa. Kita doakan beliau beserta ibunda tercinta Ibu Hajah Sidaryati. Kita doakan beliau sekeluarga besar, anak-anak beliau dan semuanya, mudah-mudahan diberikan penjagaan oleh Allah, diberikan kemudahan segala urusannya, diberkahi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan juga yang luar biasa, para bapak-bapak, ibu-ibu yang Masya Allah, saya datang alhamdulillah, ini membuktikan bahwa pagi ini bapak-bapak kalah dengan ibu-ibu. Ini menunjukkan bahwa inilah makhluk terkuat di dunia. Luar biasa memang. Masya Allah, kita datang gugup, ibu sudah duduk tenang di sini. Masya Allah, mudah-mudahan segala hajat yang dikumpulkan Allah, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, panjangkan umur oleh Allah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak dan berkah, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat, mudah-mudahan Allah lunaskan segala hutangnya. Itu yang paling kuat percaya. Masya Allah, luar biasa. Ini perkumpulan yang baik, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ini bapak-bapak, Masya Allah, orang tua kita, Masya Allah, yang tua saja datang, masa yang muda lesu. Masya Allah, ini anugerah. Laula syuyukhun ruka, kalau bukan karena orang tua yang masih banyak sujud, masih banyak ibadah, masih banyak beramal soleh, masih datang ke masjid, maka celakalah kita. Maka ini anugerah dari Allah saat majelis kita banyak dihadiri orang-orang tua. Ini luar biasa. Kita doakan yang tua panjang umur sehat afiat, berikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Jadi Al-Bagir datang ke sini untuk mengambil keberkahan luar biasa. Tapi saya agak pedesau ujung Lembang jadi. Nengok foto besarnya depan. Masya Allah, dari hamba ayatnya minta maaf, takut kualat itu. Masya Allah, foto besar. Tapi ada orang ngomong, Ustaz ya,
Enaknya putusan besar dipajang di depan masjid, depan musola, di depan gang. Saya sampaikan sebenarnya antara senang dan sedih. Kenapa? Sebelum acara senang, tapi setelah acara sedih. Sebelum acara taruh di atas, habis acara taruh di bawah tempat jualan model. Saya pernah makan model, saya lihat ini apa nih becek-becek di bawah. Saya intip dikit, rai gitu loh. La ilaha illallah. Jadi biasa saja. Mau foto dipajang, tidak dipajang, maka semua yang berjuang untuk kesuksesan acara ini, mudah-mudahan Allah berikan balasan yang berlimpah. Amin ya rabbal. Ada orang yang tidak disebut namanya, tidak pernah didepankan, tidak pernah dipandang orang, tapi dia orang yang benar-benar membantu agama Allah. Dia nantinya akan dapat pertolongan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadilah orang yang kehadiran kita disenangi orang dan kepergian kita ditangisi orang. Unaga wa yasidin nas aina madhhaba. Ada di antara kita kemana dia pergi bisa membuat orang lain senang. Alhamdulillah. Kemana dia pergi datang orang senang semuanya. Wa hunaka yasidin nas idza dhahaba. Ada orang-orang yang ketika dia pergi, ketika dia hilang, ketika dia meninggal, orang lain senang. Alhamdulillah. Kemana bapak itu meninggal? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Iya Ustaz, atau mamang itu udah aman kampung kita. Helm hilang terus, manggo tak pernah masak, sandal masjid lengit terus. Na'udzubillah minta luar biasa. Jadilah kita saat hadir dimanapun kita membuat orang lain senang. Alhamdulillah. Dengan puasa, dengan harta, dengan jasad kita, dengan senyum manis di wajah kita, itu yang bisa menyenangkan hati orang. Kalau tidak bisa memberi uang, kalau tidak bisa membantu dia, minimal tersenyumlah di hadapan mereka. Itulah yang bisa membuat orang lain senang. Alhamdulillah. La tahkiru minal ma'ruf syai'a walau antal fa'akhraka bil wajhin talib. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun walau hanya tersenyum di wajah saudara kita. Maka ketemu orang itu tersenyum. Jangan ketemu orang beremut terus. Jangan tunjukkan kalau banyak utang. Yang di depan ini paling banyak utang saya. Jadi begitulah kita aja. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi. Senangkan. Nabi itu luar biasa. Nabi manusia, basyarul lakal basyar, tapi tidak sama seperti manusia biasa. Nabi kalau tidak makan lapar, Nabi kalau tidak pakai baju kedinginan, Nabi juga sakit, Nabi juga begitu merasakan kesusahan, berdarah dan sebagainya. Tapi hebatnya Nabi satu, beliau bisa menyembunyikan kesusahan di hadapan para sahabatnya. Ketika sedang menggali khandak, parit yang luar biasa lebarnya, para sahabat ada yang terbuka bajunya, di dalam perutnya ada satu batu. Tapi lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka batu, ada 3 batu di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, 3 batu di perutnya. Sudah lama Nabi tidak makan, sudah Nabi tidak masuk makanan ke dalam perutnya. Tapi sahabat tidak tahu kalau Nabi dalam keadaan lapar. Para sahabat tidak tahu kalau Nabi Muhammad dalam keadaan susah. Inilah hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa menyembunyikan masalah, bisa menyembunyikan kesusahan, ditampakkan di hadapannya. Aktsarun tabassuman, orang yang paling banyak bebannya adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling berat ujiannya, asyaddul bala al-anbiya, paling berat yang ujian adalah para nabi. Paling pemimpinnya para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin, dialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi indahnya aktsarun tabassuman, orang yang paling banyak tersenyum, dialah baginda Nabi besar Muhammad. Ini luar biasa. Mereka dapat keistimewaan dan keberkahan luar biasa. Yang pertama, siapa namanya? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah budak warisan ayah dari baginda Nabi besar Muhammad. Ummu Aiman lah yang membantu Nabi. Ummu Aiman lah yang menemani Nabi. Ummu Aiman lah
yang menuntun Nabi dan memeluk Nabi saat ibu Nabi meninggal dunia di pangkuannya di kota Abwa. Setelah ziarah ke tempat keluarga ayahnya, pulang ke kota Mekah, ternyata sampai di kota Abwa selama 1 bulan sakit ibunda tercinta, meninggallah di pangkuan baginda Nabi Muhammad. Ketika meninggal itu akan dimakamkan oleh Ummu Aiman, baginda Nabi kecil berteriak menangis, "Ummi, Ummi, Ummi, ibuku, ibuku, ibuku." Bayangkan, Nabi Muhammad tidak pernah melihat wajah ayahnya, tidak pernah melihat senyuman ayahnya, tidak pernah merasakan pelukan hangat ayahnya, tidak pernah mendengar bagaimana suara cerita ayahnya. Nabi Muhammad dari kecil sudah yatim, dan saat baru saja ingin merasakan kasih sayang ibunda tercinta, baginda Nabi diambil ibunda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak umur 6 tahun dalam kondisi yang begitu luar biasa, menangis, ditarik, dipeluk, dibawa oleh Ummu Aiman kembali ke kota Mekah, menangis di hadapan kakeknya. Mana ibunda Nabi? Meninggal dunia, menangis pula kakeknya. Saat ini beliau katakan, "Al-an, sekarang aku adalah ayahnya dan istriku adalah ibunya." Inilah kisah Nabi besar Muhammad. Ternyata dari seorang anak yang luar biasa itu, ujian yang berat luar biasa, akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Number 1, orang nomor pertama di dunia yang dituliskan bukan oleh orang Islam. Kalau dilihat oleh Mitchell Hart, dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia, nomor pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau orang Islam, kalau orang beriman menyanjung Nabi, memuji Nabi sudah biasa. Tapi kalau ada musuh memuji Nabi, orang yang luar biasa, dia tidak beriman kepada Nabi tapi meletakkan Nabi nomor pertama, ini memang luar biasa. Maka Nabi Muhammad itu luar biasa. Man ra'ahu badi'atan habba wa man khalal ma'rifatan ahba. Melihat Nabi semua gentar, 1 bulan gentar pasukan, dan saat bersama Nabi akan terasa sayangnya luar biasa baginda Nabi besar Muhammad. Karena Nabi anak yatim, tahu penderitaan anak yatim, tahu susahnya orang, tapi Nabi mudah menangis melihat orang lain susah. Ini penting untuk saya dan kita semua. Ayo berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh orang di sekeliling kita. Mungkin ada orang susah, orang yang belum makan, orang yang butuh pendidikan. Ayo bantu, ayo tolong, ayo rangkul mereka. Jangan sampai kita tidak peduli dengan umat Nabi besar Muhammad. Ummu Aiman nantinya punya suami namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha nanti punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah panglima perang nantinya. Di bawah kepemimpinannya anak umur 18 tahun, tapi di bawahnya kepemimpinannya ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Abu Bakar, para pembesar, para sahabat di bawah pemimpinan Sayyidina Usamah bin Zaid. Ini